Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprina Rasid dari kelas 1B dengan NPM A1G025055 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 poin, yaitu pada poin pertama adalah pengertian dari filsafat pendidikan. Dan poin yang kedua adalah merumuskan hakikat filsafat pendidikan. Dan yang ketiga adalah aliran-aliran filsafat pendidikan. Dan yang keempat adalah pengertian dari manajemen pendidikan. Dan yang kelima adalah pembagian manajemen pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah manfaat dari manajemen pendidikan. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian dari filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Secara etimologis, filsafat pendidikan berarti cinta kebijaksanaan yang berkaitan dengan proses membimbing atau mendidik manusia. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, gabungan dari dua kata yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, yang berarti kecintaan pada pengetahuan yang mendalam dan bijaksana. Sedangkan pendidikan dalam bahasa Latinnya ada educare yang berarti membimbing keluar potensi, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu proses membimbing atau pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada T.W. Moore. Dia mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep. Teori pendidikan ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, teori umum pendidikan, dan yang kedua, teori khusus pendidikan. Nah, yang kedua ada Louis Olcott. Dia mengatakan bahwa filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada M.G. Langerfeld. Dia mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersifat non-pragmatif, memerlukan proses mencari makna dan berpikir secara mendalam berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman orang dan instansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu adalah merumuskan hakikat filsafat pendidikan. Yang pertama ada memahami esensi pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apakah sih sebenarnya pendidikan itu. Ini akan melibatkan analisis yang mendalam seperti konsep dari belajar, mengajar, bersosialisasi, dan konsep-konsep tentang inti lainnya dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada menentukan tujuan yang ideal. Berdasarkan pemahaman hakikat pendidikan, filsafat pendidikan membantu merumuskan untuk tujuan-tujuan yang ideal yang ingin dicapai melalui pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga adalah aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada idealisme yang menekankan pada pendidikan nilai dan moral. Dan yang kedua ada realisme, pendidikan berbasis realisme objektif dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada pragmatisme, yaitu pendidikan berbasis pengalaman dan kebermanfaatan praktis. Dan yang keempat ada eksistensialisme, yaitu pendidikan yang menekankan pada kebebasan dan individualitas. Nah, selanjutnya pada poin keempat yaitu tentang teori manajemen pendidikan. Jadi, apa sih sebenarnya teori manajemen pendidikan itu? Teori manajemen pendidikan itu merupakan kajian ilmiah tentang cara mengelola sumber daya pendidikan seperti manusia, sarana, dana, dan waktu.
dengan prinsip-prinsip manajerial guna menggapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang poin 5 dan 6, yaitu pembagian manajemen pendidikan dan manfaat manajemen pendidikan. Adapun pembagian manajemen pendidikan itu ada 3, yaitu manajemen puncak atau top manajemen, dan yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, dan yang terakhir ada manajemen pelaksana atau operating management. Nah, yang selanjutnya ada manfaat. Dan manfaat itu terdapat 5 manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, dan yang ketiga ada adaptasi terhadap perubahan teknologi, dan yang keempat ada mengembangkan pendidikan yang berkualitas, dan yang terakhir ada memperdayakan guru dan siswa. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita tahu bahwa filsafat pendidikan itu saling terkait dengan teori manajemen pendidikan. Nah, mereka itu berdua saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, mungkin sekian itu saja. Nah, terima kasih sudah menyimak. Nah, selamat menunggu video selanjutnya.